Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini film jadul akan membahas cerita tentang Kamandanu yang belajar ilmu kanuragan kepada Empu Ranubaya, serta adanya pertarungan seru antara Langgalawe melawan Tong Bajil dan juga Dewi Sambi. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Sudah agak lama aku hanya membuat alat pertanian, tapi dengan mutu baja yang lebih baik dari yang biasa dibuat. Mengapa? Padahal kata ayah, semua senjata pusaka buatan paman pasti hebat. Membuat alat pertanian adalah pengabdian pada rakyat, sedangkan membuat senjata adalah pengabdian kepada hawa nafsu, yang akhirnya akan menyengsarakan rakyat. Tetapi yang saya tahu, pada saat ini masih banyak para pendekar yang menjadi begundal-begundal para hartawan yang jelas-jelas memeras rakyat, Guru. Bagaimana itu? Itu namanya bukan pendekar. Karena seorang pendekar itu pembela kaum lemah dan sangat setia pada keadilan kepada negara. Setiap orang bisa saja memiliki ilmu kanuragan dan kedikdayaan, tapi tidak setiap pemilik ilmu itu adalah pendekar. Diceritakan, Empu Ranubaya adalah saudara seperguruan Empu Hanggareksa yang merupakan ayah kandung Arya Kamandanu. Selain pandai membuat senjata, Empu Ranubaya juga terkenal dengan ilmu kanuragannya yang sangat tinggi. Di samping itu, pola pikir dan kebijaksanaannya membuat dirinya disegani oleh para pendekar di dunia persilatan ini. Kau berhasil mengecohku. Serangan tanganmu tadi begitu cepat sehingga menutupi pandangan mataku. Itu adalah kunci keberhasilanmu. Sayang, kau terlalu bernafsu menyerangku, sehingga kurang teliti. Benar, Guru. Saya merasa Guru selalu mampu membaca serangan saya. Mungkin arah serangan saya sudah Guru baca dari sorot mata. Benar. Seorang pendekar yang arif harus mampu membaca serangan lawan lewat sorot matanya. Iya. Sehingga kita dengan mudah menghadapi jurus lawan. Itu kamu harus pelajari. Baik. Sementara Arya Kamandanu berlatih dengan Empu Ranubaya, di sisi lain diperlihatkan Empu Hanggareksa dan juga Arya Dwi Pangga kakak Arya Kamandanu. Mereka sedang membuka hadiah emas dari Sang Prabu Singasari Kertanegara karena jasa Empu Hanggareksa yang telah mau membantu kerajaan Singasari dalam pembuatan senjata untuk pasukan kerajaan Singasari. Bawa semua emas Kertanegara ini, Hanggareksa. Sekeping pun aku tidak ingin memilikinya. Jangan berlebihan, Kakang. Aku tidak mau mengangkangi semuanya. Karena di sini ada hak Kakang. Banyak senjata pusaka ciptaan Kakang yang dikirim ke Singasari melalui tanganku. Semua aku kerjakan untukmu. Bukan untuk Kertanegara, karena kamu adalah adik seperguruanku. Dan ku minta agar kamu tidak berusaha untuk merubah sikapku yang tidak suka kepada kebijaksanaan Sang Prabu.
Baik, kita sudah sangat berselisih jalan. Ya, bahkan kita sudah berselisih paham. Kau sudah mulai silau oleh Gemilang Emas. Kakang, selama uang ini bukan hasil rampasan, aku tidak pernah merasa malu menyimpan hartaku yang kudapat dari keahlian dan tenagaku sendiri. Selamat tinggal, Kakang. Masih kalah juga. Benar-benar ilmu Kakang Ranubaya masih lebih tinggi. Kakang Ranubaya akan membahayakan kedudukanku. Ini tidak boleh terjadi. Empu Hanggareksa yang khawatir kedudukannya di Singasari akan tergantikan oleh kehebatan Empu Ranubaya. Dia mengatur siasat untuk mengadu domba antara Empu Ranubaya dan Prabu Kertanegara. Sementara keesokan harinya terlihat Kamandanu dan Wirot. Mereka masih terus berlatih bersama Empu Ranubaya. Kemudian singkat cerita, setelah beberapa lama meninggalkan rumah, Kamandanu pulang melepas rindu kepada ayah dan juga Nyi Rongkot pengasuhnya. Bagaimana kabar ayahanda, Nyi? Sehat. Tapi akhir-akhir ini Gusti Sepuh sering mengurung diri di kamar pengisian. Nyai tidak tahu kenapa Gusti Sepuh sering murung. Mungkin memikirkan kamu. Apakah ayahanda sudah tidur? Gusti Sepuh tidak pernah tidur sore. Datanglah dan minta maaf. Iya, ya Nyi. Sebagai abdi yang ditugaskan membuat senjata pusaka dan semua perlengkapan tentara Singasari, serta mengelola ruang penyimpanan dan pemeliharaan senjata istana Singasari, maka sesuatu yang merongrong kewibawaan negara benar-benar menghantui pikiran hamba. Di kampung tempat tinggal hamba Kurawan, ada seorang empu senjata yang juga baik mutunya. Dia bernama Empu Ranubaya. Berkali-kali hamba mengajak dia untuk ikut mengerjakan pesanan Paduka Gusti, tapi dia selalu menolak, bahkan berani menghina Gusti Prabu sendiri. Hamba bersedia membantu utusan Paduka untuk menindak Empu Ranubaya yang cenderung untuk berkhianat. Kamandanu yang tanpa sengaja menemukan surat ayahnya kepada Prabu Kertanegara, tentu dia langsung bergegas menuju rumah Empu Ranubaya. Kamandanu merasa tindakan ayahnya ini sudah kelewat batas, yang dengan tega ia mengadu domba saudara seperguruannya sendiri. Dan singkat cerita, Empu Hanggareksa diminta menghadap raja untuk memberikan kesaksian atas tuduhannya kepada Empu Ranubaya. Bicik, masalah keris Empu Gandring sudah lama selesai. Wadal sudah cukup. Bahkan ayahandaku sendiri juga telah menjadi korban. Mulai dari Eyang Tiriku, Ken Arok, Anusapati, Toh Jaya, dan Ranggawuni ayahku, semua telah menelan kutuknya. Ampun Gusti, itulah ketupetan Ranubaya. Hamba sudah berusaha meluruskannya, tapi dia tetap dengan pendiriannya. Terutama pada masalah yang terakhir. Ampun, Gusti. Ranggalawe. Kelihatannya di surat ayahanda, semacam ada persaingan antara beliau dengan guru. Aku tidak pernah merasa bersaing dengan siapapun. Ayahmu seharusnya tidak perlu mencemaskan aku.
dengan penolakanku untuk tidak bekerja sama kepada Singasari. Seharusnya dia lebih merasa gembira karena tidak ada saingan. Aku heran, malah dia membabi buta. Saya cemas kalau tentara Singasari akan menyiksa guru. Tidak akan kubiarkan siapapun menyentuh kulitku. Empu Ranubaya tentu tak akan tinggal diam. Dirinya menjadi incaran tentara Singasari, dan keesokan harinya terlihat pasukan Singasari yang dipimpin oleh Ranggalawe. Mereka mulai bergerak menuju desa Kurawan. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk bermalam di suatu penginapan yang kebetulan di penginapan itu ada Empu Tong Bajil, Dewi Sambi, dan para begundalnya yang ternyata mereka juga pernah berseteru dengan tentara Singasari. Carikan kamar yang terbaik untuk Tuan Ranggalawe dan Empu Hanggareksa. Baik, Tuan. Ada apa, Lejong? Matamu seperti mau melompat keluar. Guru, ada orang Singasari yang dulu pernah mau saya rampok. Sekarang, saya mau merampoknya lagi. Sampai berhasil. Tidak boleh tidak, Guru. Orang Singasari. Silakan tuan-tuan istirahat di sana. Tempatnya sudah tersedia. Yang tinggi besar itu, namanya Ranggalawe. Dia salah satu perwira Singasari yang cukup tangguh. Dia sudah punya banyak pengalaman dalam berbagai medan pertempuran. Anak wira raja itu sangat sakti. Siapkan makanan dan minuman. Kalau yang berpakaian seperti pendeta itu, siapa? Aku belum pernah. Kemungkinan dia seorang empu keris. Kalian masih kenal saya? Tentu. Kamu adalah kelas kambing yang pernah mau merampok kami. Dan sekarang, saya mau minta semua harta yang kalian bawa. Jangan main-main. Kumpulkan seluruh uang kawan-kawanmu. Katakan pada mereka, aku sangat butuh. Kau kenal mereka? Ya, dulu pernah mau saya buntungi kedua tangan mereka. Saya harus menghukum kedua orang itu. Prana Raja yang juga mengenali kedua begundal itu, dia sangat menyesal dulu tak menghukum kedua orang tersebut, dan tidak disangka kali ini ilmu kanuragan mereka bertambah hebat dan sakti. Mereka mampu mengalahkan para penggawa Singasari yang terkenal cukup sakti mandraguna. Sabar. Kenapa tiba-tiba Tuan yang terhormat ini menyerang dia? Mereka mau merampok kami. Dan ini benar-benar satu penghinaan langsung kepada tentara Singasari. Benarkah kamu mau merampok mereka, Jaran? Bohong, Guru. Saya tidak pernah bilang mau merampok. Saya minta secara baik-baik seluruh harta mereka. Nah, mereka kan hanya mau meminta. Kalau Tuan mau memberi, ya silakan. Kalau tidak mau, jangan langsung main cabut keris. Saya kira yang punya keris bukan hanya Tuan saja. Jadi kalian menantang? Namaku Dewi Sambi. Saya yakin Tuan sudah lupa. Maklum, orang penting. Oh. Selalu lupa akan nama. Padahal dulu kita sudah saling kenal, bukan? Buat apa mengenang nama macam kalian? Kata-kata terakhir Tuan sudah cukup menghina saya. Benar, penghinaan tak bisa diterima. Dan sejak kecil saya sudah bersumpah untuk menghukum orang yang berani menghina saya.
Tong Bajil yang sangat percaya diri, dengan sangat jumawa ia menyuruh Dewi Sambi untuk menyusul peranar raja yang sudah terluka di luar sana. Sedangkan Tong Bajil sendiri, ia hendak menghadapi Empu Hanggareksa beserta Ranggalawe seorang diri. Hati-hati, Paman. Selamatkan nyawanya, Paman. Biar aku yang menghadapi mereka. Akhirnya Ranggalawe turun tangan. Orang yang digadang-gadang sebagai panglima terkuat kerajaan Singasari akhirnya kini turun gelanggang setelah melihat para senopati pengawalnya tumbang oleh kesaktian Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Kamu telah melukai seorang prajurit Singasari. Artinya, kamu sudah berani melawan negara. Gampang sekali mencap orang melawan negara. Sebagai pimpinan, seharusnya Tuan bisa lebih bijaksana. Apakah Tuan tidak melihat sendiri anak buah Tuan itu berbuat sewenang-wenang, menghina dan mencerca orang seenak perutnya? Jangan memutar balik kenyataan, Nyi Sanak. Aku melihat kalian memang sengaja memancing keributan. Itu juga tuduhan Tuan, bukan perbuatan kami. Jadi seharusnya Tuan yang kami beri pelajaran. Dewi Sambi berhasil mengenai Ranggalawe dengan pukulan tapak wisa miliknya. Yang diceritakan, tapak wisa milik Dewi Sambi sangatlah beracun dan mematikan. Tak seorang pun selama ini yang dapat selamat ketika mendapat pukulan itu. Namun, dengan tenaga dalam tingkat tinggi, tapak wisa Dewi Sambi dapat Ranggalawe patahkan.
Tuan Ranggalawe, kalau Tuan mampu mengalahkan saya, silakan kami semua Tuan bawa ke penjara Singasari. Tapi kalau saya mampu mengalahkan Tuan, kami semua harus dibebaskan. Dan jangan ada lagi yang menghalangi langkah kami. Boleh. Tapi yang disebut kalah adalah sampai mati. Kau atau aku yang mati. Itu yang mengganggu langkah kami. Tuan Ranggalawe, syarat Tuan kami terima. Tapi jangan salahkan saya kalau Tuan mati lebih dulu. Pertarungan Ranggalawe melawan Tong Bajil dan Dewi Sambi sangatlah sengit, sehingga pertarungan itu terjadi begitu lama dari siang hingga malam. Demi mengalahkan seorang Ranggalawe, Tong Bajil dan Dewi Sambi yang sangat terkenal sakti di kalangan pendekar golongan hitam, mereka harus kerjasama dan mati-matian mengerahkan seluruh kedikjayaan mereka. Gusti Patih, jangan diteruskan. Tuan Patih Kebamundarang, apa urusan Tuan dengan kami? Ini daerah Singosari, bukan Gelang-Gelang. Tuan tidak berhak melarang siapapun di sini. Sabar. Memang ini bukan daerah kekuasaan saya. Saya juga sebenarnya tidak enak ikut campur, walaupun hanya untuk mendamaikan. Tuan Ranggalawe, mereka ini adalah orang-orang saya. Sebagai Patih Gelang-Gelang, saya minta maaf atas kesalahan mereka. Saya tidak suka diolok-olok. Mereka jelas telah melecehkan kami, tentara Singasari. Itulah mereka. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Mereka tidak kenal Tuan Ranggalawe yang sudah termasyhur sebagai Panglima Perang Pilih Tanding. Baik, karena Tuan sebagai pejabat Gelang-Gelang, saya maafkan mereka. Tapi saya tidak mau melihat mereka di tanah Singasari. Kalau masih juga saya jumpai mereka, terpaksa mereka akan berhadapan denganku. Dan hukumannya, mati. Terima kasih Tuan Ranggalawe. Saya akan perintahkan mereka untuk kembali. Sekarang juga. Ya, itu tadi kisah pertarungan seru Ranggalawe melawan Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Walaupun hasil pertarungan belum diketahui, tapi saya yakin Ranggalawe lah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Karena selama pertarungan, Ranggalawe belum mengeluarkan pusaka keris Megalamat miliknya yang diceritakan. Keris itu sebanding, bahkan lebih berbahaya dari keris Empu Gandring dan pedang naga puspa. Sekian konten kali ini. Terima kasih sudah nonton. Salam film jadul.